Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika peminatan. Hari ini Ibu akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial. Ini ada di pelajaran SMA kelas 10. Nah, materi ini nanti kalian akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik fungsi eksponensial. Disimak terus ya. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan nol. Adapun bentuk umum dari fungsi eksponensial dengan basis B dan eksponen X adalah, nah ini bentuk umumnya bisa ditulis F dalam kurung X sama dengan B pangkat X, di mana nilai B-nya lebih dari 0 dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, maka dibutuhkan pemahaman tentang sifat-sifat pangkat eksponensial. Untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, di sini akan Ibu contohkan soal pertama. Gambarlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 1/2 pangkat X. Ambil sembarang X, asalkan nilai X itu harus bilangan real, baik itu positif maupun negatif, dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sehingga di sini yang Ibu ambil contohnya adalah untuk X sama dengan min 2. Nah, tinggal disubstitusikan ke fungsi eksponen Y sama dengan 1/2 pangkat X. Kita ganti X-nya dengan angka min 2, sehingga diperoleh Y sama dengan 1/2 pangkat min 2. 1/2 kita bisa sederhanakan menjadi 2 pangkat min 1. Selanjutnya, kita hitung menggunakan sifat perpangkatan A pangkat M dalam kurung pangkat N, maka berlaku A pangkat M kali N. Sehingga 2 pangkat min 1 dikalikan dengan pangkat min 2 menghasilkan 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini untuk pengambilan nilai X sama dengan min 2 diperoleh nilai Y-nya sama dengan 4. Selanjutnya diambil interval untuk X sama dengan min 1. Di sini dengan menggunakan perhitungan yang sama, maka nilai Y diperoleh sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, X-nya kita ganti dengan angka 0, sehingga diperoleh 1/2 pangkat 0 sama dengan 1. Dalam sifat perpangkatan bahwa bilangan basis pangkat 0 itu nilainya 1. Untuk X sama dengan 1, maka berlaku dengan merubah X angka 1, maka nilai Y-nya adalah 1/2 pangkat 1, sehingga hasilnya 1/2. Terakhir yang Ibu ambil adalah untuk X sama dengan 2. Maka nilai Y yang diperoleh adalah 1/2 pangkat X. X-nya kita rubah jadi 2, maka Y sama dengan 1/2 pangkat 2. Ini bisa menggunakan sifat perpangkatan A per B pangkat M diperoleh A pangkat M per B pangkat M. Sehingga 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1/4. Nah, titik-titik X dan titik-titik Y setelah kita hitung, kita hubungkan menjadi bentuk titik koordinat. Maka untuk menentukan titik koordinat, kita buat tabel supaya mempermudah penulisan kalian dalam menggambar nanti. Di sini untuk nilai X, tadi pengambilan pertama yaitu min 2, diperoleh nilai Y-nya adalah 4.
maka diperoleh pasangan berurutnya min 2,4. Untuk X-nya min 1 diperoleh nilai Y-nya adalah 2. Jadi titik koordinatnya min 1,2. Untuk X-nya 0, nilai Y-nya diperoleh 1, maka titik koordinatnya 0,1. Untuk X-nya 1 diperoleh nilai Y-nya 1/2, maka titik koordinatnya 1,1/2. Dan untuk X-nya 2 diperoleh nilai Y-nya 1/4, maka titik koordinatnya 2,1/4. Nah, dari titik koordinat ini kita akan masukkan ke grafik kartesius untuk setiap sumbu X dan setiap sumbu. Pertama, kita buat sumbu X. Selanjutnya kita buat sumbu Y. Kita masukkan titik X dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk nilai Y yang sudah diperoleh, diurutkan mulai dari terkecil dulu. Di sini yang terkecil adalah angka 1/4, 1/2, 1, 2, dan 4. Oke, selanjutnya kita hubungkan setiap titik X dengan titik Y. Untuk min 2 kita tarik garis, dan di sumbu Y-nya untuk 4 kita tarik garis, maka ada titik koordinat min 2,4. Untuk min 1 kita tarik pada sumbu X, untuk 2 pada sumbu Y, maka diperoleh titik koordinat min 1,2. Untuk X-nya 0 diperoleh pada sumbu Y-nya 1. Jadi titik koordinatnya 0,1. Untuk X1 kita tarik garis ke sumbu Y 1/2, maka diperoleh 1,1/2. Selanjutnya untuk yang X-nya sama dengan 2, ditarik dengan garis Y sama dengan 1/4, maka diperoleh titik koordinat 2,1/4. Nah, kalau titik-titiknya sudah muncul, tinggal kita tarik saja garisnya. Nah, seperti ini. Jadi inilah grafik fungsi eksponensial untuk fungsi Y sama dengan 1/2 pangkat X. Selanjutnya, Ibu contohkan lagi untuk gambar grafik kedua. Di sini contohnya, gambarlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi diingatkan untuk pengambilan interval sumbu X itu sembarang bilangan saja asal merupakan bilangan real, baik itu positif maupun negatif. Di sini yang Ibu ambil untuk sembarang X-nya Ibu ambil min 2, sehingga ketika disubstitusikan ke fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, maka nilai Y-nya sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, ini kita masuk lagi ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Dalam pangkat bilangan negatif berlaku A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga nilai 2 pangkat min 2 itu senilai dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 1/4. Untuk X-nya sama dengan min 1, dengan cara yang sama kita peroleh nilai 1/2. Untuk X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai Y-nya 2 pangkat 0, yaitu 1. Diingatkan lagi, setiap bilangan dengan basis bilangan bulat pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Untuk X sama dengan 1, maka diperoleh nilai Y-nya sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Dan untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 pangkat X, yaitu X-nya jadi diganti dengan angka 2, maka diperoleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, hasil perolehan ini kita cantumkan tabel berikut. Nah, maka diperoleh tabel seperti ini. Tabel titik koordinat kita hubungkan dari sumbu X min 2, maka dapat pada sumbu Y-nya 1/4, sehingga titik koordinatnya min 2,1/4. Untuk min 1,
koordinatnya dengan sumbu Y 1/2, jadi min 1,1/2. Untuk X-nya 0 diperoleh nilai Y-nya 1, sehingga titik koordinatnya 0,1. Selanjutnya untuk X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya diperoleh 2, maka hasil titik koordinatnya 1,2. Terakhir untuk X-nya sama dengan 2, diperoleh nilai Y-nya 4, sehingga titik koordinatnya 2,4. Kita pertama buat sumbu X, selanjutnya kita buat sumbu Y. Kita cantumkan titik koordinat yang pertama untuk sumbu X yaitu min 2 dulu, selanjutnya titik min 1, 0, 1, 2. Oke, untuk sumbu Y-nya kita mulai dari 1/4, 1/2, 1, 2, dan 4. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik pada sumbu X dengan titik pada sumbu Y. Min 2 hasil perhitungannya dihubungkan dengan 1/4. Maka diperoleh titik koordinat min 2,1/4. Min 1 yang diperoleh adalah 1/2. Maka diperoleh titik koordinat min 1,1/2. Untuk 0 kita peroleh dengan titik 1. Maka di sini titik koordinatnya 0,1. Selanjutnya untuk 1 kita hubungkan dengan titik 2. Sehingga diperoleh titik koordinat 1,2. Dan terakhir untuk yang 2 kita hubungkan dengan titik 4, maka diperoleh 2,4. Oke, seperti ini. Karena yang Ibu ambil interval untuk sumbu X-nya hanya dari min 2 sampai 2, maka gambar yang dimunculkan hanya untuk titik pada sumbu X dari min 2 sampai 2. Kalaupun nanti kalian mau menambahkan interval untuk sumbu X, tidak masalah, justru akan terlihat lebih bagus gambarnya, jadi terlihat lebih halus. Misalkan kalian mau menambahkan sumbu X-nya misalkan dari min 5, berarti nanti urutan pada sumbu X-nya diurutkan mulai dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Atau mau menambahkan interval untuk yang sumbu positifnya di sumbu X, misalkan sampai batasannya 5. Jadi ditambahkan nanti di 2 di sini jadi 3, 4, 5. Kalau misalkan diambil sumbu X-nya sebanyak itu, berarti jelas mempengaruhi nilai pada sumbu Y. Jadi pada sumbunya juga nanti akan lebih banyak lagi titiknya. Tapi tidak mempengaruhi gambar, jadi gambarnya akan selalu seperti ini. Jadi gambarnya akan tetap sama. Kurvanya melengkungnya ke atas. Oke, ini pembahasan contoh kedua. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ini. Nah, sekarang kita masuk ke sifat fungsi eksponensial untuk menentukan apa itu domain, range, dan asintot. Oke, sifat grafik fungsi eksponensial. Ketika ada fungsi f dalam kurung x sama dengan b pangkat x, di mana b-nya lebih dari 0 dan b-nya tidak sama dengan 1, maka sifat yang pertama untuk menentukan domainnya. Domainnya ini merupakan daerah asal. Daerah asalnya semua himpunan bilangan real. Atau bisa ditulis dalam himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga, di mana X-nya anggota bilangan real. Untuk range atau daerah hasil, itu yang diambil adalah himpunan semua bilangan real positif. Jadi jika ditulis dalam himpunan, maka Y sedemikian sehingga berlaku Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga, di mana Y anggota bilangan real. Sifat yang ketiga, grafik selalu memotong sumbu Y atau bisa disebut intersip Y pada satu titik yaitu 0,1. Ketika ada grafik memotong sumbu X, maka bisa dihitung atau bisa dicari intersip X. Tapi untuk fungsi fx sama dengan b pangkat x itu selalu memotong sumbu Y. Jadi intersip X-nya tidak ada. Poin keempat, grafik tidak pernah memotong sumbu X. Nah, untuk yang tidak pernah memotong sumbu X yang Ibu sebutkan tadi, berarti dia tidak mempunyai intersip X.
Kalau dia tidak memotong sumbu X, bisa dikatakan bahwa sumbu X itu sebagai asimtot datar. Apa sih asimtot? Nah, asimtot adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung, di mana kurva tersebut sangat dekat dengan garis asimtot di titik jauh tak terhingga. Jadi, untuk asimtot ini hanya nilai yang mendekati atau mendekati sumbu saja, tanpa memotong sumbu tersebut. Kemudian ada sifat keenam, jika B-nya lebih dari 1, maka itu bisa dikatakan grafiknya merupakan sebuah fungsi yang monoton naik atau kurvanya cenderung melengkungnya ke atas atau monoton naik. Sedangkan jika B-nya kurang dari 1, fungsinya monoton turun. Nilai B yang lebih dari 1 bisa disebut atau bisa dikatakan angkanya bilangan bulat ya, misalkan 2, 3, 4, 5, seperti itu. Untuk yang B kurang dari 1 berarti bilangan pecahan. Misalkan 1/2, 1/3, 1/4, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya untuk memahami sifat grafik fungsi eksponensial, kita ambil dari contoh yang tadi dibahas sebelumnya. Gambar Y sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, ini tadi diperoleh gambarnya seperti ini ya. Kita analisis sekarang gambarnya. Dari gambar ini, jelas domainnya atau daerah asalnya adalah semua bilangan real, mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Sehingga domainnya bisa ditulis X sedemikian sehingga X lebih dari min tak hingga dan X kurang dari tak hingga, di mana X anggota bilangan real. Untuk rangnya, di sini perhatikan grafiknya untuk yang sumbu X. Perhatikan di situ, Y-nya lebih dari 0, karena pada gambar itu garis merahnya tidak berpotongan dengan sumbu X. Itu yang menyebabkan nilainya lebih dari 0. Berarti dimulai dari 0,1 sampai 0,2 terus. Seperti itu ya. Jadi di sini hanya limit saja atau mendekati saja. Dan batasan terakhirnya Y-nya kurang dari tak hingga. Ini tak hingga di sini artinya tidak terbatas. Dari angka 4 ini bisa lanjut 5, 6, 7 dan selanjutnya. Untuk setiap Y anggota bilangan real. Nah, untuk asimtotnya, di sini asimtotnya bisa ditulis atau bisa disebut Y sama dengan 0 atau sumbu X saja. Kenapa Y sama dengan 0? Artinya nilainya hanya pada sumbu X, karena sumbu X itu untuk nilai Y sama dengan 0. Jadi di sini asimtotnya terletak pada sumbu X itu sendiri. Oke, ini untuk gambar yang pertama. Gambar yang kedua, dari Y sama dengan 2 pangkat X tadi diperoleh gambarnya seperti ini ya. Hitungannya tadi sudah dibahas sebelumnya. Nah, domainnya sama. Jadi yang kita ambil domainnya adalah dari batasan negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Di sini dari negatif tak hingga domainnya bisa kita tulis X sedemikian min tak hingga kurang dari X. Oke, Ibu ulangi ya. X sedemikian sehingga X lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga, di mana X anggota bilangan real. Berarti rangnya juga sama dengan gambar yang pertama, di mana di sini untuk Y-nya karena dia lebih dari 0, maka rangnya adalah kita tulis Y sedemikian sehingga Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga, di mana Y anggota bilangan real. Oke. Untuk asimtot juga sama dengan gambar pertama. Jadi Y-nya sama dengan 0 atau sumbu X. Karena di sini nilainya atau gambarnya tidak memotong sumbu X. Nah, yang membedakan antara gambar ke-1 dengan gambar kedua adalah grafiknya. Gambar ke-1 mulai dari angka tertinggi menuju ke angka terendah. Maka ini dikatakan fungsi monoton turun atau melengkungnya cenderung ke bawah. Sedangkan untuk yang gambar kedua, ini dimulai dari yang terkecil sampai terbesar, sehingga bisa disebut fungsi monoton
naik, karena ini cenderung naik ke atas. Oke, pembahasan untuk pertemuan ini sampai di sifat grafik fungsi eksponensial. Kita bahas materi lain untuk pertemuan berikutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.